diperlakukan tidak pantas oleh DC-DC pinjol, kalian tetap stay, gagal bayar, agar mereka itu tahu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita-cerita ya tentang bagi-bagi THR ya. Kalau kalian sudah dapat THR ya bagi ke saya ya, atau sama DC-DC pinjol yang pengen THR, bahkan dia menggunakan cara-cara yang kurang mantap ya. Kita sebetulnya pengen bahas masalah DC pinjol ya, bukan masalah THR. Kita kita santai-santai aja lah sambil ketawa bareng, saling menghibur ya teman-teman ya, biar kita ini tidak stres. Sudah permasalahan pinjol, apalagi permasalahan THR belum turun-turun juga ya. Baik, buat teman-temanku yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini, biar saya tambah semangat untuk kedepannya untuk membuat edukasi-edukasi terbaru seputar pinjol teman-temanku ya. Dan juga tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudaraku semua yang sudah mensupport channel ini baik dari awal sampai sekarang. Saya doakan semoga kebaikan kalian selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya di video kali ini saya ingin menanggapi teroran para debt collector lapangan, dialah debt collector lapangan yang katanya pengen berkunjung ya, dan juga pengen men-share foto dari salah satu nasabah gagal bayar buat di grup, dan juga dikirim ke RT, dan juga mau disebar di sosmed. Ini sudah macam-macam aja ini, makanya saya tadi ngomongnya masalah THR. Sepertinya para DC-DC pinjol ini belum mendapatkan THR ya, makanya mereka itu membuat pola-pola yang sangat tidak masuk akal ya. Kenapa saya bilang tidak masuk akal ya? Karena memang tidak boleh mereka lakukan ya. Mereka itu bukannya tidak tahu aturan-aturan, mereka itu tahu aturan-aturan bahwasanya tidak boleh dilakukan, tapi mereka masih melakukan itu karena mereka juga yakin ya. Mereka itu yakin bahwasanya kita ini sebagai pihak yang dirugikan kalau mereka sebar data atau mengancam sebar data, tidak akan melaporkan mereka. Dan kita ini ya juga yakin dengan pendirian kita akan tetap gagal bayar ya kalau sudah diperlakukan seperti itu ya. Saya minta buat teman-temanku semua yang sudah diperlakukan tidak pantas oleh DC-DC pinjol, kalian tetap stay, gagal bayar, agar mereka itu tahu sakitnya mau lebaran nggak dapat THR ya. Biasanya para DC-DC ini melakukan hal-hal tersebut itu apabila mendekati hari-hari besar ya, hari-hari raya ya. Misalkan kayak seperti ini, mendekati hari raya Idul Fitri atau akhir tahun, mendekati tahun baru karena mau tutup buku, dan juga mau hari raya Natal teman-temannya seperti itu. Mereka itu melakukan pola-pola yang seolah-olah mereka yakinin itu akan berhasil. Mereka nggak tahu bahwasanya nasabah-nasabah ini sudah sangat cerdas, sudah sangat pintar, mentalnya pun sudah kuat, apalagi sering nonton video-video di channel Faiz Official yang kadang-kadang ngawur juga pembahasannya ya teman-teman ya. Saya harapkan teman-temanku ini nggak usah kalian mau gubris apapun itu ya. Kalau memang kalian tidak sanggup untuk membayar, ya nggak usah dipaksakan. Kalau misalkan kalian sanggup untuk membayar dan ada masih yang tersisa untuk keluarga di rumah, monggo silakan ya. Karena memang hutang sejatinya harus dibayar. Karena DC-DC pinjol ini teman-teman, bukan hanya nasabah gagal bayar, konten kreator pun seperti saya ini kena teror teman-teman. Karena memang saya ada sih masih catatan galbay saya, tapi ini terornya pun bukan masalah hutang ya,
Mereka mengancam jangan membuat lagi konten-konten yang mengajarkan bahwasanya tidak patut membayar hutang. Pertanyaan saya, apakah ada di konten-konten saya itu yang mengajarkan buat kalian itu tidak boleh bayar hutang, ya, kecuali ini kan ada kecualinya. Saya setiap video-video saya kan saya bilang kecuali kalian diperlakukan seperti pinjol-pinjol ilegal. Faktanya dan nyatanya di pinjol-pinjol legal pun cara penagihan seperti pinjol ilegal. Saya cuma mengutip kata-kata Pak Mahfud MD. Ciri-ciri pinjol ilegal, ya, bunganya terlalu tinggi, ya, cara penagihannya yang tidak wajar, penyebaran data. Sedangkan ciri-ciri ini sudah terdapat semua di pinjol-pinjol legal OJK. Makanya saya sarankan seperti itu. Apabila kalian itu sudah diancam-ancam, sebar data, ya, apalagi ada kekerasan, tidak usah dibayar karena itu saya anggap pinjol ilegal. Ya, saya bukan mengatakan atas persepsi saya sendiri. Ini orang penting. OJK pun berkata seperti itu. Bahwasanya ciri-ciri pinjol ilegal ya seperti yang tadi saya sebutkan. Dan tidak habis pikir juga. Kadang kebodohan-kebodohan para DC-DC pinjol ini ya, dianggapnya kita ini semua bodoh. Ya, saya harapkan kalian semua DC-DC pinjol yang menonton video ini segeralah bertobat, ya, carilah pekerjaan yang baik lah, yang berkah, ya. Jangan seperti itu. Apa kalian itu tidak tidak risih memberi makan keluarga kalian dengan hasil uang dari mengintimidasi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, ya? Nggak apa-apa, kalian mau serang saya nggak masalah. Saya itu nggak masalah kalau mau diserang-serang, masalah seperti itu aja. Saya cuma mengingatkan buat para debt collector, suatu saat kalian akan merasakan kesusahan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terlilit pinjol, yang kalian selalu ancam-ancam, kalian selalu teror-teror, ya. Ini sebetulnya saya mau memperlihatkan ini ya. Teror yang menurut saya teror sampah. Kalau menurut saya itu, saya memang menganggapnya ini teror sampah ya, karena nggak masuk di akal pinjol legal, tapi perkataannya seperti itu. Saya akan bacakan ya, kalian bisa bisa lihat di layar ya. Saya lihatkan dulu chatnya teman kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang, maaf, saya mau bertanya apakah ini pengancaman ya? Oh iya, ini pengancaman atau gimana? Itu chat saya sama yang teman kita melalui WhatsApp ya teman-teman, dan beliau mengirimkan ini seperti ini. Saya bacakan ya. Kok di mana sekarang? Oh, pakai kata-kata kok seolah-olah mereka itu mereka itu berasal dari timur. Padahal teman-teman ya, saya kasih tahu ya, DC-DC yang nelpon kalian itu adalah anak-anak yang bau kencur. Mereka sudah memfitnah saudara-saudara kita yang dari timur, baik itu dari Ambon, dari Papua. Mereka sudah mengambil logat-logat mereka. Mereka memfitnah saudara-saudara kita dari timur. Padahal saudara-saudara kita dari timur itu tidak semua ya seperti itu ya, bekerja seperti itu. Dan mereka sudah ini pembodohan ini ya teman-teman. Jangan percaya kalau ada yang berlogat seperti ini. Itu bukan dari saudara-saudara kita dari timur ya. Bayar hutang sebelum saya tagih ke RT ko, dan saya minta galangan dana di grup keluarga ko. Ku sebar foto manggap ko ke sosmed. Reputasi ko hancur. Reputasi hancur yang mana kok? Kau pikir saya itu tidak bisa bahasa-bahasa saudara kita di Ambon? Saya itu banyak keluarga di Ambon, saudaraku. Ya, dari bahasanya saja, ini dia sudah mengambil logat dari saudara-saudara kita dari Ambon. Padahal mereka ini anak-anak yang bau kencur. Mereka ini bukan dari Ambon. Saya tahu kalau cara berbicaranya saudara-saudara kita dari Ambon. Ya, saya lama di Ambon, jadi jangan
Jadi kalau kalian mendapatkan ancaman seperti ini sudah ancaman dan nggak boleh dilakukan oleh pinjol-pinjol legal OJK. Ya, kalau misalkan kalian pun minjamnya di ilegal, kalau sudah mendapatkan WA tagihan yang seperti ini, udahlah, nggak usah mau dikena ancaman atau tidak kena ancaman. Kalau itu ilegal, sudah galbaikan aja. Bukan saya lagi yang ngomong, ya. Ini dari Pak Mahfud MD. Ambillah sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal, tidak usah dibayar. Ini bukan kata-kata saya. Karena setiap aturan yang tercatat di pinjol ilegal itu tidak sah di mata hukum karena kegiatannya itu ilegal, ya. Mereka pun tidak membayar pajak kepada negara, dan memang pinjol-pinjol ini baik ilegal maupun legal tidak ada kontribusinya buat negara ini, justru menghancurkan moral-moral anak bangsa, ya teman-teman, ya. Jadi poinnya itu sebetulnya saya mau menyampaikan yang ini tadi, teman-teman, ancaman seperti ini memang marak terjadi mendekati hari-hari besar seperti hari raya, ya, tahun baru. Karena di tahun baru itu kan ada juga hari raya, ya teman-teman, ya, hari raya saudara kita di umat Nasrani, ya, di 25 Desember. Dan juga memang mau tutup buku. Biasanya ancaman-ancaman itu kalau mendekati hari-hari itu memang sangatlah tinggi, ya, sangatlah barbar. Tapi kalian jangan khawatir, apalagi kalian sudah melihat channel ini. Saya rasa kalian semua itu sudah kebal, ya, mentalnya sudah kuat, ya, tidak mau lagi diancam-ancam seperti ini. Saya tidak mau lagi mendengar saudara-saudaraku ini mau diancam-ancam, ya. Tidak akan terjadi sesuatu hal apapun apabila kalian itu gagal bayar, memang benar-benar tidak mempunyai uang untuk membayar pinjol Anda. Jadi jangan pernah lagi paksakan, apapun alasannya. Kalau memang kalian tidak punya uang, jangan lagi minjam kepada keluarga, minjam kepada saudara, minjam kepada teman, jual harta benda, jual harga diri. Jangan sampai, ya, jual harga diri, ya. Jangan sampai seperti itu. Utamakan kebutuhan di rumah, ya, apapun alasannya. Sebetulnya poinnya cuma satu tadi, ya. Cuman memang saya itu sengaja mengulur-ulur waktu biar durasinya agak panjang, teman-teman, ya. Oke, terima kasih buat teman-temanku yang sudah menyimak video ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.